dengan nama Warma. Saya dipanggil Diana dengan NIM 125230047. Aku berasal dari prodi Teknik Geomatika. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Agraria dan Geospasial dengan buku tema agraria. Karena adalah buku reform ini menekankan reform agraria kunci untuk kemandirian Indonesia. Sisa agraria ditandai dengan timbangan tanah, payah, dan keuntungan, menghambat kesejahteraan rakyat. Karena itu, diperlukan perubahan dasar dalam kebijakan agraria, menggantikan sistem kolonial dan kapitalistik dengan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Input reforma agraria dalam mencapai sama. Arti reforma agraria. Di sana mencapai tentang reforma agraria bukan hanya redistribusi tanah, tapi pemetaan ulang sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, peran negara. Negara harus aktif dalam menjalankan reforma agraria, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan pelindung hak rakyat. Yang ketiga, partisipasi rakyat. Keberhasilan reforma agraria membutuhkan partisipasi aktif dari organisasi, masyarakat sipil, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Yang keempat, landasan hukum. Landasan hukum yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu ada UPA 1960, yang ketiga itu ada MPR 11/2001. Jadi landasan hukum untuk mewujudkan reforma agraria. Yang kelima, kelembagaan. Membentukkan lembaga khusus seperti KNPA dan KU. Yang kelima, kelembagaan. Lembaga khusus seperti KNPA dan UPKA diperlukan untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria. Yang keenam, pembiayaan. Pembiayaan reforma agraria harus menjadi prioritas dalam APBN atau APBD. Yang ketujuh, riset dan kajian yang komprehensif diperlukan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria yang efektif dan berkelanjutan. Sangat buat reforma agraria. Yang pertama itu mengatasi ego sektoral antar lembaga pemerintah. Yang kedua, memastikan regulasi dan kebijakan yang mendukung reforma agraria. Yang ketiga, melawan kepentingan kapitalis yang menghambat reforma agraria. Yang keempat, mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan. Itu harapan dari kesimpulan reforma agraria ini adalah buku ini mengajak kita pada seluruh elemen bangsa untuk menyatukan reforma agraria demi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan reforma agraria yang sejati, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sekian kesimpulan yang saya dapat di buku putih reforma agraria. Terima kasih.